Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Ramadhani, NIM D22 2018 02506, kelas D2242. Di sini saya akan berpresentasi tentang laporan tugas akhir, analisa, dan perancangan sistem informasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang nama sistem yang dibuat, yaitu APON, Apotik Online. Apotik Online ini digunakan untuk memesan obat-obatan, vitamin, dan juga kebutuhan kesehatan lainnya. Yang kedua, gambaran bisnis. Aplikasi ini digunakan untuk memesan obat secara online agar memudahkan konsumen ketika sedang membutuhkan obat tetapi tidak dapat keluar rumah atau sedang menunggu keluarga yang sakit tetapi tidak bisa ditinggalkan. Aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk konsumen. Untuk mendapatkan aplikasi ini, konsumen harus download aplikasi Apon terlebih dahulu, kemudian mengisi registrasinya. Di sini mendaftarnya secara gratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flow of document. Flow of document di sini terdapat ada konsumen, admin, apoteker, bagian gudang, dan kepala apotek. Di sini terdapat data pemesanan obat yang dikirimkan kepada admin. Setelah itu admin mengirimkan ke apoteker. Setelah itu apoteker mengecek data pemesanan obat. Selanjutnya obat tersedia akan data pembeliannya dan data obat yang sudah dicek, kemudian dikirimkan kembali ke apoteker, data pembelian obat dan data obat yang sudah dicek. Setelah itu, admin mengirimkan dikirimkan data pembelian obat kepada admin. Setelah itu admin membuat nota penjualan. Setelah membuat nota penjualan sudah dibuat, lalu nota penjualan itu diberikan kepada konsumen. Nah, data pembelian obat ini juga dikirimkan pada admin dan lalu admin mengirimkan pada konsumen. Setelah itu nota penjualan akan dibuat laporan penjualan oleh admin. Setelah itu laporan penjualannya akan diserahkan kepada kepala apoteker. Tidak hanya diserahkan pada kepala apotek, tetapi juga laporan penjualan ini diserahkan ke bagian gudang, kemudian bagian gudang mengecek persediaan obat kembali. Setelah itu persediaan obat sudah ditemukan, lalu membuat laporan lagi. Setelah membuat laporan persediaan obat yang masih tersedia di dalam gudang. Setelah itu, laporan persediaan ini juga diserahkan kepada bagian kepala apotek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan identifikasi. Tahapan identifikasi ini, yang A, ada identifikasi fungsi sistem. Sistem informasi yang membantu penggunaannya untuk memesan obat-obatan yang ada di apotek online. Siapa saja entitas yang terlibat, yaitu user, smartphone, aplikasi. Kemudian, yang kedua, kegiatan apa saja yang terjadi? Yang terjadi adalah user melakukan kegiatan memesan obat ataupun vitamin. Setelah itu memasukkan data dirinya dan resep jikalau ada resepnya. Sistem akan menerima dan menjalankan perintah yang sudah diisikan oleh user untuk ditampilkan pada smartphone atau ditampilkan pada sistem informasi apotek. Smartphone akan menampilkan notifikasi apabila pesanan sudah siap dikirim. Aplikasi akan menampilkan fitur-fitur yang tersedia pada apotek online. Yang ketiga, dokumen apa saja yang terdapat pada aplikasi, yaitu
data user, data obat, data riwayat pemesanan, dan data pembayaran. Selanjutnya, permasalahan yang ada di aplikasi online ini, apotek online ini adalah jika data user kurang lengkap, maka bisa terjadi kekeliruan saat mengirimkan barang yang telah dipesan. Untuk yang B, identifikasi informasi. Yang pertama, informasi tentang user, jumlah obat-obatan yang tersedia, jenis obat yang tersedia, dan riwayat pembelian obat. Setelah itu yang C, identifikasi data user. Data user, yang pertama ada nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan resep jikalau ada resepnya. Yang D, identifikasi tujuan informasi. Yang pertama, informasi data user adalah aplikasi. Target pembelian obat-obatan adalah pengguna. Riwayat yang sudah dibeli yaitu pengguna dan user. Setelah itu yang E, identifikasi sumber data. Yang pertama, nama data yang digunakan oleh user. Data alamat digunakan oleh user. Data jenis kelamin user, data resep user. Selanjutnya yang F. F adalah identifikasi pelaku. Di sini terdapat user, smartphone, sistem informasi, dan sistem. Yang G, identifikasi proses. Pendaftaran user, terdapat memasukkan identitas pemesanan, memasukkan resep jika ada, memasukkan alamat, memasukkan obat apa saja yang akan dipesan. Selanjutnya, yang H, penggunaan apotek online. Untuk memesan obat-obatan jika dalam keadaan darurat, misal tidak bisa keluar rumah. Tetapi, semua orang bisa memesan obat melalui apotek online. Di sini aplikasi ini memudahkan user dalam pemesanan obat. Setelah itu, yang I, yang terakhir adalah pelaporan kegiatan. Pelaporan kegiatan terdapat yang pertama, poin pertama, menampilkan nama obat-obatan yang telah dipesan, menampilkan harga setiap obat yang dipesan, menampilkan jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan menampilkan cara minum atau konsumsi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan. Apotek online adalah aplikasi untuk memesan obat atau vitamin dengan cara online tanpa datang langsung ke apoteknya. Yang pertama, analisa kebutuhan secara fungsional, yaitu sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengolahan data pemesanan obat. Poin pertama, penggunaan memasukkan data identitas yang meliputi nama, umur, jenis kelamin. Pengguna mampu menampilkan profil yang telah diisi. Pengguna mampu menampilkan jenis obat yang sesuai dengan resepnya. Pengguna mampu menyimpan data obat yang telah dipilih untuk dipesan. Yang kedua, sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengolahan jenis obat. Poin pertama, pengguna mampu memasukkan resep obat dari dokter berupa foto. Yang ketiga, sistem dapat melakukan atau digunakan untuk menyimpan data informasi. Poin pertama, sistem dapat menampilkan data identitas pengguna. Sistem dapat menampilkan jenis obat yang dibeli. Sistem dapat menampilkan harga obat yang dibelinya. Sistem dapat menampilkan alamat yang dituju, dan sistem dapat menampilkan nota pembelian obat. Yang keempat, sistem harus melakukan atau digunakan untuk mencetak data informasi. Poin pertama, sistem mampu mencetak data alamat pengguna yang akan dikirim. Sistem mampu mencetak nota pembelian. Selanjutnya yang non-fungsional. Di sini ada A, operasional, yaitu menggunakan SOS iOS dan Android dan kebutuhan kapasitas yaitu 265 MB. Yang B, keamanan. Sistem aplikasi dan database dilengkapi password, terhubung dengan nomor telepon yang diinginkan. Yang C, informasi, digunakan untuk memesan obat secara online untuk menampilkan informasi apabila user salah memasukkan password. Kinerjanya yaitu yang pertama, waktu penggunaan aplikasi bisa sewaktu-waktu tergantung keinginan pengguna. Waktu pengguna aplikasi ini ketika sudah kembali ke home, maka data informasi akan masuk ke dalam riwayat pencarian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD. DFD di sini saya membuat DFD level 0. Yang pertama, pembeli memasukkan data pembelian, lalu akan diterima oleh sistem informasi apotek.
Kemudian, sistem informasi apotek ini mengirimkan data pembelian, info obat kepada admin. Setelah itu, admin mengirimkan data lagi, data admin, nama admin, dan data obat itu ke sistem informasi apotek kembali. Kemudian, sistem informasi apotek ini melanjutkan lagi ke bagian apoteker. Setelah itu, setelah apoteker meracik obat, lalu apoteker menuliskan nama admin, data info obat, racikan, dan pembeliannya. Setelah itu, data itu dikirimkan kembali ke sistem informasi apotek. Kemudian, sistem informasi apotek ini mengirimkan info pembeliannya kepada pembeli. Begitu sekilas penjelasan saya tentang DFD. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tentang desain interface. Desain interface yang pertama, ini terdapat desain input. Di sini, user dapat menginput nama, kata sandi, lalu klik tombol masuk. Ketika pengguna baru, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu, lalu klik daftar. Kemudian akan ada tampilan seperti ini, yaitu registrasi pengguna baru. Kita harus memasukkan kata sandi, email, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu, centang data yang diisi sudah benar, kemudian klik OK. Setelah itu, ada tampilan seperti ini. Selamat, Anda sudah terdaftar. Itu kita harus klik OK. Setelah itu, kita langsung nanti masuk ke halaman home yang ada isinya usulan resep wishlist yang baru, tombol pencarian, tombol keranjang. Ini di sini ada menu alat kesehatan, suplemen, obat, kosmetik, herbal, dan peralatan bayi. Di sini kita bisa memesan sesuai keinginan kita, misalkan obat. Setelah itu, kita bisa membuka ke menu informasi. Di sini ada artikel dan penyakit. Penyakit di sini kita ada penjelasan segala macam penyakit, kita bisa lihat di sini. Setelah itu, membuka menu telepon. Di sini akan ada tampilan seperti ini, ada delivery order. Ini kita jika ingin memesan obat, delivery order harus chat di nomor ini. Bisa WhatsApp, bisa langsung telepon, atau bisa mengirimkan lewat email. Jika ada keperluan bantuan atau pertanyaan, bisa ditanyakan di sini. Setelah itu, kita mengklik tombol keranjang di sini, lalu pemesanan obat yang sudah kita pilih tadi akan tercantumkan di sini. Setelah itu kita klik pesan, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Nota pembelian. Di sini ada jumlah pembelian total, kemudian kita bisa mendownload nota pembelian. Klik nota, kemudian ada tampilan seperti ini. Sukses, nota berhasil di-download. Kemudian klik OK. Jika ingin kembali, kita klik back. Setelah itu, jika sudah download nota, di sini akan tampilan seperti ini langsung. Setelah itu kita klik tombol kirim ini untuk mengirimkan obat-obatan yang telah kita pilih dan sudah kita bayar. Obat ini akan dikirimkan oleh kurir ke alamat yang sudah kita isikan tadi. Setelah itu, kita klik back, kemudian akan kembali ke tampilan seperti awal kali kita masuk ke dalam aplikasi. Ini termasuk sudah output. Desain outputnya ini, mendownload nota itu termasuk output, sedangkan yang tadi pemesanan obat itu termasuk proses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD Apotik Online. Di sini terdapat beberapa entitas, yaitu pengguna, obat, aplikasi, apoteker, dan obat lagi. Kemudian, pengguna di sini mempunyai atribut key, yaitu nomor pengguna, nama, umur, dan jenis kelamin. Obat di sini juga memiliki atribut key, yaitu stok, harga, nama obat, jenis obat, dan ID obat. Setelah itu, aplikasi atribut key-nya kata sandi. Lalu,
Apoteker di sini atribut key-nya nama, jenis kelamin, umur, jabatan, dan ID. Selanjutnya, ini akan digambarkan menggunakan entitas ini akan digabungkan. Jadinya, pengguna ini yang pertama memesan obat melalui aplikasi yang dikelola apoteker. Kemudian apoteker menyiapkan atau meracik obat. Setelah itu, obat dikirimkan ke alamat pengguna yang tadi memesan obat. Jadi di sini terdapat entitas, atribut key, dan relasi. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.